warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Saya Siono, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 3 Madang Suku 1, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan tayangan tentang aksi nyata saya pada modul 2 terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Mari kita sama-sama Stand up, please. Good morning, Mister. Okay, good morning and see you again. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? How are you today? I hope you always wear a fine every day. As usually, before we start study today, you have to pray together. Okay, Cindy, please let your friend to pray together. Okay, friends, let's pray together. Finish. Okay, thank you, Cindy. Okay, next. For we start study, I want to check your attendance. Who is student absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini? Nihil. Hah? Nihil. Today is nihil. Today is complete. Yeah. Okay. Before we start study today, I want to ask you. Did you have read about the story? Membaca tentang sebuah cerita? Apakah sudah pernah membaca tentang sebuah cerita, baik itu cerita rakyat, dongeng, and then about the fable? Sudah pernah? Sudah pernah? Oke, coba Sulfira. The example about story did you read yang sudah kamu baca? Cerita fabel. Fable, what about? Tentang apa? Tentang si kancil. Si kancil ya. Okay, good. Maling kundang. Any else? Ada yang lain? Cinderella. Cinderella ya. Nah, Cinderella. Semua itu adalah cerita yang terjadi pada masalah relationship about the material today. Jadi masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang, now we learn about cerita. Kalau cerita itu ada sebuah teksnya nanti di situ ya. Nah, now we learn about the narrative text ya. Today we learn about the narrative text. What the purpose of the study today? Apa tujuan belajar hari ini? Can you see this in this? Can you see here? Purpose of the study, tujuan pembelajaran hari ini adalah the first is yang pertama adalah to mengidentifikasi isi cerita teks, fairy tales, folktales, fables dan legenda yang didengar, dilihat maupun dibaca. The second yang kedua is mengidentifikasi informasi dari isi teks yang sedang ditayangkan. To identify information from content of the text yang sedang melihat atau sedang ditayangkan. Three kinds of the video. The first is legend, the second is fairy tales, and the last is fable. Can you choose one of them? Kamu pilih salah satu mana yang kamu sukai ya. Kita belajar berdiferensiasi dulu sekarang. Jadi berdasarkan minat apa yang kamu sukai dari teks tersebut. Tapi materi yang Bapak sampaikan, yang Mister sampaikan nanti sama. Tetapi kan minat kamu dari cerita itu berbeda-beda kan. Saya lebih suka like about fable, like about legend. And then the last is yang terakhir adalah menuliskan atau menceritakan cerita terkait fairy tale, folktales, fable, and legend. Jadi nanti saya ini karena today we learn about using
method of the project based learning, intinya nanti di akhirnya nanti you have to make about the summary, membuat ringkasan tentang cerita ya, meringkas ulang cerita. I will before we start study, ayo biar kita relax. Nah, okay, we make about the ice breaking. We are going to do ice breaking. Okay, stand up all. Okay, stand up all. Semua. Okay, like this. Ice breaking today. The topic ice breaking today is 1, 2, 3 types. Yeah, like this. I give you example. If I say 1 cat, like this. If I say 2 cats. If I say 3 cats. Okay? Okay? 1, 2, 3. 3 cats. 2 cats. 3 cats. 1, 2, 3 cats. Nah. Okay, once again. 1 cat. 2 cats. 3 cats. 1, 2, 3 cats. Okay, enough. Okay, sudah mungkin. Okay, if you study, the first you make by speaking is relaxation. Yeah, because you know you want to learn about the material, it's not make boring. Refresh, jadinya saya membuat refresh. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita merelaksasikan terlebih dahulu kita. Oke, next I will keep the video. Ya. Okay, the first video. I want to ask you, what about this video? What did you know about this video? Tentang apa? Tentang apa? What about maling kuda? Ya, tentang maling kuda. Okay, the second video. The last video is. Contoh-contoh teksnya seperti itu. Jadi terdiri dari 3, yaitu the first is fable, the second is legend, and then the last is dongeng atau okai. Oke, now next I will explain about. Before I explanation about definition and general structure and then social function, language feature, I will give you tugas, that's text. You can choose. Silahkan catat di kertas, kumpulkan ke Mister. Ayo cepat. Tentang apa, atau legenda, dongeng atau fabel. Pilih salah satu. Silahkan dicatat dan dikumpulkan. Saya ingin mengetahui berdasarkan minat kamu itu seperti minat cerita yang seperti apa yang ingin kamu pelajari, yang ingin kamu lihat lagi dalam naratif teks. Silakan. Nanti dari pilihan kalian itu, from your choose, we will make a group ya. Kita membuat sebuah grup untuk discuss about the material. Ayo. Sudah? Ini? Oke, nah di sini sudah mengumpulkan ya, sudah mengumpulkan. Coba yang saya, jadi di sini yang fabel hanya 2 siswa. Jadi yang fabel tolong pindah sebelah sini. Nanti yang legenda kita buat dua kelompok. Yang Kevin sama Agus Anggoro ya. Siapa? Dimas Anggoro. Silahkan pindah
sebelah sini Dimas. Jadi berdua. Duduk iya dua duduk berdua. Nah, kamu sini. Kamu pindah ke sini. Nah. Ayo pindah ke sini. Nah, si Cindy dengan si ini sini membuat kelompok di sini. Dan si Fauji di sini pindah ke sini. Ayo Fauji. Ayo membentuk kelompok, ayo. Baik, tolong di ya. Oke, ternyata dari video cerita tadi, naratif teks yang sudah Bapak tayangkan, ada legenda, ada fable, and then ada folktale ya, dongeng. Fairy tale, ada dongeng. Itu ternyata ada yang memilih fable dan ada yang memilih legenda. Dongeng berarti. Nah, di sini ada The Legend of Danatoba ya. The Legend of Danatoba, tolong nanti di situ dibaca dan ini dulu dipahami dulu, nanti akan Bapak kasih tugas terkait dengan ini obat fabel ya, The Dove. Di situ The Legend-nya ada apa? Judulnya apa? The Legend of Tobalek ya, terjadinya danau Toba. Yang kedua adalah yang untuk fabel itu adalah The Ants and the Dog. Itu disimpan dulu. Itu nanti setelah Bapak memberikan penjelasan terkait materi ini. Sekarang lihat dulu penjelasan dari materi, yaitu about the narrative text ya. I will give you explanation about the narrative text by video. Material about the video, explanation about material today about the narrative text ya. I have give if you answer correctly from my question, I give you reward. Okay, the first question from the video. What the meaning about narrative text? Please raise hand. Please raise hand. What the meaning or definition about narrative text? Okay. Aisyah. Sebuah cerita yang bersifat imagination, hayalan. In English, not Indonesian. Now because we learn about English. Dalam bahasa Inggris. Oke, Angga. Imagination story. Oke, good ya. Sebuah cerita hayalan imajinasi. Oke, I give you. Next question. What the purpose atau social function of the narrative text? Ayo, social function or purpose, tujuan dari narrative text. Okay, Cindy, the first is to mouse and then okay. Okay, this is for you. Okay, the third question. How many generic structure in narrative text and mention about the kira-kira how many? Three. The first is okay. The second is okay. The third is okay. Good. Your answer is correct ya. Okay. Next. Nah, sekarang kamu discuss about the text I give ya. Kamu diskusikan dari teks yang sudah Bapak berikan tadi berdasarkan minat kalian, minat teks yang kamu ambil ya, yaitu ada teks legenda tentang apa? Judulnya apa tadi? The Legend of Danatoba, and then the last is yang fable tentang apa itu? Tentang apa? What's about?
the ant and the dog. Nah, coba dari situ kamu diskusikan bersama, cari mana yang termasuk complication, terus adverb of time-nya, terus apa lagi tadi? Spesial karakternya, siapa tokoh-tokohnya yang ada di situ. Itu the first paragraph is coordination, okay, good, correct. The second complication, the third is resolution and specific characters, dog and ant, at the end, and then have time conjunction, and then adverb of time, and then verb. Ya. Sekarang Bapak kasih kesempatan untuk merelaksasi diri. Coba berhenti sejenak. Tolong posisi siap, posisi yang enak, posisi. Nah, berhenti sejenak. Tarik napas, tahan. Tarik napas, tahan. Sambil menjauh nggak apa-apa, tarik napas. Lalu keluarkan pelan-pelan. Tarik napas lagi, tahan, lalu keluarkan lagi. Nah, ya, itu adalah model stop. Bagaimana cara merelaksasi pikiran, tubuh kita sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan lagi dengan baik. Oke, Bapak ulangi lagi. Berhenti sejenak, tarik napas, tahan. Setelah itu keluarkan lagi. Nah, perlahan. Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi. Oke, kalau tadi dari tugas-tugas dari kelompok, sekarang I give you itu lembar kerja peserta didik. Di sini adalah ada soal. Soal ini any text. The first text ini from hidup. Di sini ada tugas satu, yaitu tentang teks yang kamu sukai, tentang legenda dan fabel. Di sini ada kamu kerjakan. Dan nanti untuk tetap kelompok, nanti kamu membuat ringkasan. Ya, di rumah membuat ringkasan, meringkas ulang cerita panjang menjadi pendek berdasarkan cerita yang sudah kamu sukai tadi. Umpamanya kamu legend. Kamu cari, oh ini terlalu panjang. Time is up. Tapi gimana perasaan kamu, senang nggak belajar kita hari ini? Nah, itu tadi karena apa? Itu tadi kan sudah belajar about the story. Intinya yang bertujuan apa? Yaitu memberikan hiburan dan memberikan hiburan kepada si pembaca maupun si pendengar. Ya, oke. Don't forget you study at home about this material. Kamu pelajari lagi di rumah dan we will learn still about narrative text. Masih belajar tentang narrative text, but specific about the fable, about the fairy tale, about the legend, ya, specific not. Okay, because time is up, I think enough. And usually before us about the shit about study today, as you know, we try again together. Okay, Cindy, please let your friends to pray together. Okay, friends, let's pray together. Finish. Okay, thank you Cindy for your let's pray your friends together. Enough study today, and the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru bergerak Indonesia Maju. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan tayangan terkait refleksi diri tentang penerapan pembelajaran yang sudah saya lakukan terkait dengan aksi nyata pada modul 2, yaitu tentang penerapan pembelajaran bereferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Adapun hal yang pertama terkait dengan refleksi saya adalah adanya tujuan terhadap pemberian materi dan
tujuan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas. Adapun tujuan dari pemberian materi ini diharapkan setelah saya memberikan materi, di sini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi isi cerita teks, fairy tales, folktales, fable, legend terkait dengan materi naratif teks. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi terkait teks, karena di sini saya mengambil materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu materinya tentang teks naratif. Yang ketiga adalah peserta didik mampu memahami definisi, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari naratif teks tersebut. Yang selanjutnya adalah berdasarkan pembelajaran minat peserta didik diberikan dibentuk beberapa kelompok, dan dia mampu untuk berdiskusi dan menganalisis terkait teks dari yang mereka sukai. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menuliskan ulang atau membuat cerita ulang secara simpel terkait dengan cerita-cerita yang mereka sukai. Itu untuk tujuan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan untuk penerapan pembelajaran sosial emosional, di sini mampu untuk menerapkan bagaimana cara untuk membuat anak itu merasa senang, merasa bahagia, merasa nyaman ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Contoh dengan menerapkan metode stop, menerapkan ice breaking, karena apa? Mendorong anak biar semangat, biar senang dalam proses pembelajaran. Itu. Yang selanjutnya adalah apa saja yang akan saya perbaiki dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya lihat setelah saya analisis terkait dengan proses pembelajaran yang sudah saya berikan, itu masih banyaknya penerapan pembelajaran pada paradigma lama. Jadi intinya di sini saya harus menggunakan perubahan-perubahan paradigma baru untuk dapat diterapkan dalam proses pembelajaran tersebut. Sehingga yang mana karena dalam hal ini pembelajaran itu harus berpusat pada murid dan bisa menerapkan merdeka belajar kepada murid. Apa yang saya akan terapkan terkait dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu adalah memberikan metode pembelajaran dan media-media yang menarik sehingga anak itu bersemangat untuk belajar. Apabila kita memberikan metode yang menarik dan media-media menarik dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, itu akan anak untuk bersemangat, untuk senang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Apakah saya sudah menerapkan? Alhamdulillah saya sudah menerapkan, walaupun belum semaksimal yang saya inginkan. Karena di situ saya lihat saya dalam pembelajaran itu memberikan suatu contoh, suatu gambaran terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana anak itu memilih hal yang mereka sukai berdasarkan minat dan kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, penerapan pembelajaran sosial emosional, di mana dikaitkan dalam proses pembelajaran, seperti halnya berdoa, membiasakan untuk berdoa, memberikan salam secara bersama-sama. Yang kedua, melakukan ice breaking. Dan yang ketiga, menerapkan metode stop dalam proses pembelajaran. Itu contoh-contoh yang saya lakukan dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang selanjutnya adalah apakah pembelajaran sudah berpusat pada murid? Yang saya lakukan selama ini memang belum sepenuhnya berpusat pada murid, tetapi dalam pembelajaran kali ini bagaimana saya bisa membimbing murid untuk dapat melakukan atau mengikuti pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Di situ dengan memberikan pendekatan-pendekatan, perhatian, memberikan penjelasan-penjelasan materi yang sangat
sangat baik dan memberikan media-media yang menarik sehingga murid akan terpacu untuk semangat dalam proses pembelajaran itu. Yang selanjutnya apa tantangan yang ada dalam proses pembelajaran, yaitu tantangan di mana kurang aktifnya anak. Jadi kita harus mampu bagaimana cara membuat atau mendorong anak itu bisa aktif dalam proses pembelajaran. Itu yang penting yang harus saya lakukan ke depannya. Itu tantangan lain adalah dalam proses pembelajaran ini adalah bagaimana kita bisa mengondisikan anak sekondusif mungkin, senyaman mungkin untuk dapat belajar dengan nyaman anak tersebut, sehingga akan menimbulkan proses pembelajaran yang kondusif, yang nyaman, yang enak, yang membuat anak senang, dan mereka juga mampu untuk mudah memahami proses materi dalam proses pembelajaran tersebut. Itu saja terkait dengan refleksi diri saya tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya terapkan dalam video ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.